Tanah Papua, mutiara dari timur Indonesia. Daerah dengan ragam keindahan alam dan budaya yang masih belum banyak dikenal seluk-beluknya. Atau bisa kita sebut hidden gem. Kekayaan alam seperti mineral dan potensi sumber daya laut juga menjadi kekuatan dari bumi cendrawasih ini. Namun sayangnya, tingkat kesejahteraan penduduknya masih perlu dibangun untuk mengejar ketertinggalannya. Menurut data BPS 2023, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi dua daerah dengan tingkat persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu lebih dari 20% populasinya dalam kategori miskin. Dengan kondisi tersebut, pemerintah sadar bahwa akses jalan yang memadai mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di Papua, termasuk memberikan dampak berganda atau multiplier effect. Oleh karena itu, proyek pembangunan jalan Trans Papua yang membentang dari wilayah barat Papua, yaitu Sorong, hingga selatan, yaitu Merauke, jadi salah satu solusinya. Proyek ini direncanakan memiliki panjang lebih dari sekitar 4.000 km usai rampung dibangun. Ini setara jarak yang kamu tempuh jika menggunakan mobil dari Aceh ke Lampung, lalu ke Aceh lagi. Proyek yang sebagian besar didanai oleh APBN ini punya tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di Papua. Karena tentu dengan akses yang baik, maka perdagangan barang dan jasa bisa meningkat. Jalan ini sebelumnya sangat berbeda dengan jalan Trans Papua yang lama. Jalan ini dulu itu masih berbatu-batu dan berlubang. Jalan Trans Papua yang ada sekarang ini, dia memberi akses yang baik, lumayan untuk transportasi dan masyarakat yang ada menggunakan jalan Trans Papua ini. Keuntungannya mempermudah lebih baik perekonomiannya, kemudian bisa dilalui ke daerah-daerah terpencil misalnya, kemudian meningkatkan potensi wisata. Dengan adanya jalan Trans Papua, saya jadi lebih sering main di Sapi Urentur berumah di kabupaten. Dengan adanya jalan Trans Papua, transportasi makin gampang dan harga transportasi lebih murah. Tahu dong, kan jalan Trans Papua ini uangnya dari APBN. Yang biasa kita bayar-bayar pajak, uangnya sudah masuk negara toh? Jadi saya izin tanya beberapa hal terkait jalan Trans Papua nih Pak. Pertanyaan pertama, berapa kilometer lagi nih Pak jalan Trans Papua ini yang mau diselesaikan? Mengenai target program, perencanaannya saya jelaskan di 2023 untuk PJN 3 Maibrat itu ada alokasi sebesar 178 miliar. Itu untuk penanganan efektif panjang jalan nasional hanya 10 km. Ditambah dengan program yang strategis nasional yaitu IJD ke jalan daerah. Jalan daerahnya sebesar 7,4 kilo dengan dananya alokasi sekitar 43 miliar. Nah, sisanya itu untuk menangani peningkatan jalan nasional, pelebaran jalan nasional. Itu ada rehabilitasi jalan minor, rehab mayor. Sisanya itu rutin jalan maupun jembatan. Itu progres pada saat ini untuk di PJN 3 Maibrat. Untuk fisik pekerjaan itu sudah 93% saat ini. Kemudian realisasi keuangan masih sekitar 88%, tapi prognosis capaian di akhir Desember ini kita akan mencapai 100%. Kalau sudah selesai nih Pak pembangunan jalan Trans Papua ini, seperti apa dampaknya menurut Bapak? Ini akan menjadi jalur logistik bagi sentra-sentra usaha, baik itu usaha masyarakat. Rata-rata memang di kawasan kita itu banyak perkebunan kayu, perkebunan sagu, kemudian juga ada pusat-pusat sentra industri, dan lagi yang paling penting adalah untuk memperlancar jalur angkutan barang dan orang untuk memajukan ekonomi masyarakat lokal, karena tadi kan berkaitan dengan melibatkan masyarakat lokal juga, kemudian untuk akses
yang mengintegrasikan sentra-sentra ekonomi lokal. Kalau jalan-jalan sudah terkoneksi dari Sorong hingga Merauke, tampaknya Papua akan semakin sejahtera. Dan bukan nggak mungkin jadi salah satu destinasi wisata yang populer setara Bali. Gimana menurut kamu?